Dalam ajaran Injil jelas itu. Apa itu? Selalulah melayani Tuhan. Saya sudah bilang kepada kalian berkali-kali dalam surat Timotius. Para sahabat saya yang selama ini sudah dekat dengan Hotman, sahabat Muslim. Bulan Ramadan segera tiba. Hotman punya keinginan untuk membangun masjid. Ya, shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kita akan melihat dulu video yang satu ini, di mana seorang pengacara yang lagi heboh, yaitu Bapak Rasman Nasution, memberitakan Injil. Nah, saudara yang terkasih ya, di dalam video ini saya kaget juga ya, karena setahu saya Bapak pengacara ini adalah non-Kristen sahabat. Iya, yuk kita tonton dulu videonya ya. Dalam ajaran Injil jelas itu. Apa itu? Selalulah melayani Tuhan. Saya sudah bilang kepada kalian berkali-kali dalam surat Timotius di Injil. Ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa kepada muridnya Timotius, orang baik tidak akan pernah terkena bencana, tapi orang fasik pasti celaka. Saya kira terlalu tinggi ilmu saya dalam hal memahami. Itulah videonya sahabat yang terkasih ya. Jadi saya sedikit menceritakan ya mengenai Pak Rasman ini. Memang lagi konflik, lagi ada lagi ada hal-hal yang membuat mereka bertengkar dengan Bapak Hotman Paris Hutapea, saudaraku ya. Nah, Pak Rasman ini kok nggak salah dia juga dengan Pak Firdaus ya, juga bersama untuk menyerang Pak Hotman. Ada permasalahan mereka, saya nggak tahu permasalahannya, tapi sering saya lihat di media sosial mereka saling serang sahabat. Nah disitulah saya tahu mengapa Pak Rasman ini bukan seorang Kristen. Nah, dari beberapa ayat yang dia kutip tadi sahabat ya, kalau dia katakan di Injil, nah saya tahu kita Injil itu ada 4 sahabat ya. Nah, ayat yang persis yang dia katakan itu memang tak ada sahabat. Bahkan dalam kitab Timotius tadi yang dia katakan itu, setahu saya itu tertulis di kitab Amsal, bukan di surat Paulus ya. Tapi tidak mengapa sahabat ya. Memang akhir-akhir ini orang agama apapun, profesi apapun lagi suka-sukanya, lagi ininya saudara, lagi heboh-hebohnya untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, saya akan bacakan dulu ayat ini sahabat ya. Dalam Filipi 1 ayat 15 ya, dikatakan begini. Ada orang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku tetap bersukacita dan aku tetap bersukacita. Ini ayat ini luar biasa sahabat ya. Bagaimana dikatakan oleh firman Tuhan ini, kadang-kadang pembenci Kristus ya, mereka sampai memenjarakan orang saudara. Bahkan di sini Rasul Paulus dipenjarakan, sangkanya dengan aku dipenjara maka beban untuk memberitakan Injil itu bisa terhambat gitu ya. Nah, tetapi apa kata Paulus? Saudaraku ya, itu tidak bisa. Kenapa? Rasul Paulus dipenjara, tetapi orang-orang lain akan memberitakan Injil. Bahkan ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud jahat. Ada orang memberitakan Injil dengan maksud tidak baik gitu ya. Tapi tidak mengapa saudaraku. Selama firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan itu akan hidup dan terus akan berkuasa untuk memulihkan, menjamah orang sahabat. Nah, itulah. Bahkan di sini Alkitab jelas sekali berkata ya, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal ini aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Nah, lihat saudaraku sekarang ya di media sosial. Meskipun para apologet Kristen itu pada ditangkapi sahabat ya, tetapi kita lihat Tuhan buat sesuatu hal yang luar biasa. Apologet Kristen ditangkapi, para pedebat
Islam, malah memberitakan Kristus di media-media mereka. Lihat saudaraku, pedebat-pedebat Islam, influencer-influencer Islam, justru setiap hari membacakan firman Tuhan di media sosial. Iya saudaraku, lihat, mereka sudah hampir tidak pernah lagi menceritakan siapa Muhammad, siapa Allah, nggak pernah. Mereka tiap hari memberitakan siapa itu Rasul Paulus, siapa itu Rasul Yohanes, siapa itu Yesus Kristus, siapa itu orang Kristen, siapa itu pengikut Kristus. Itu yang mereka beritakan setiap hari di media sosial mereka. Bahkan saudaraku yang terkasih, lihat di media sosial, orang Kristen bikin judul ketika mereka buka live mereka, tanyai apa saja tentang Alkitab. Orang Islam juga bikin, tanyai apa saja tentang Alkitab. Dan hebatnya saudaraku, kalau kita bikin judul tanyai apa saja tentang Quran, ditangkoi saudara. Iya, kita membahas Muhammad, mereka bisa tersinggung. Nah, tetapi mereka setiap hari membahas rasul orang Kristen, nabi orang Kristen, imam-imam orang Kristen, para pendua orang Kristen. Mereka bahas setiap hari. Mereka kupas itu saudara. Memang maksud mereka tidak baik, maksud mereka mengolok-olok. Tetapi ini loh firman Tuhan berkata, ketika firman Tuhan itu diberitakan dengan maksud yang tidak ikhlas atau tidak baik, tidak mengapa. Orang akan menggali saudara. Karena Alkitab ini bahasa Indonesia mudah dipahami saudara. Ketika Islam memberitakan Alkitab di live-live mereka, umat Islam yang menonton, mereka akan menyelidiki, benarkah ini? Kan gitu ya saudaraku, mereka akan baca itu semua. Contoh, umat Islam sering mengutip ayat dalam kitab Yohanes 17 ayat 3. Ada berapa banyak orang murtad karena ayat yang dipaparkan oleh pedebat-pedebat Islam itu semua. Kenapa? Mereka baca itu mulai dari ayat 1, 2, 3, 4, seterusnya. Justru pasal 17 itu membuktikan bahwa Kristus adalah Tuhan. Bahkan Kristus terang-terangan berkata bahwa aku ada sebelum dunia ini ada. Wow, banyak yang murtad. Saya sudah temukan satu orang itu sahabat, murtad karena dia dengar ustadznya ngomong, coba itu lihat Yohanes 17 ayat 3, Yesus bukan Tuhan. Apa iya? Dia buka sama, dia download lah di Play Store. Dia terbuka, murtad ya sama. Dia baca semua. Makanya jangan heran, Alkitab adalah kitab suci paling laris di dunia. Iya, Alkitab itu adalah kitab suci paling laris di dunia, paling banyak penggemarnya, banyak fansnya. Luar biasa. Jadi maksud saya begini, meskipun Rasman Nasution ini bukan seorang Kristen, tetapi dia lagi viral kan, masuk TV di mana-mana sahabat, karena perselisihannya dengan Pak Hotman Paris Hutapea. Nah, karena pernyataan dia ini masuk TV lah apa yang dia katakan ini sahabat. Jadi heboh orang semua. Wow, luar biasa isi Alkitab. Meskipun memang ayat yang dibacakan berbeda ya saudaraku, karena setahu saya itu kitab Timotius yang dikatakan itu tidak ada tertulis di Timotius di kitab Amsalnya itu. Nah, meskipun memang dia tidak paham, tapi tidak mengapa. Terima kasih Bang Rasman, terima kasih ya sudah ikut andil dalam memberitakan firman Tuhan meskipun abang non Kristen. Terima kasih ya, dan saya percaya jerih payah abang tidak sia-sia gitu. Jadi Pak Hotman Paris Hutapea tidak memberitakan firman. Karena apa saudaraku? Saya tidak pernah lihat dia memberitakan firman saudaraku, atau ingin membangun gereja gitu, nggak ada. Justru dia, saya lihat ini lihat di videonya. Halo para sahabat saya yang selama ini sudah dekat dengan Hotman, sahabat Muslim. Bulan Ramadan segera tiba. Hotman punya keinginan untuk membangun masjid. Untuk saudara-saudara Muslim Hotman Paris. Untuk saudara-saudara Hotman yang beragama Islam. Bagi yang punya lahan kosong, segera kabarin Hotman. Ayo, tulis di kolom komentar, Hotman tungguin. Tulis di kolom komentar, Hotman tungguin. Ini benar-benar Hotman mau membangun masjid untuk sahabat-sahabat Hotman Paris yang telah begitu baik selama ini sama Hotman. Oke? Hotman tunggu. Tulis di kolom komentar kalau Anda punya lahan kosong. Nah, justru dia punya rencana besar untuk membangun masjid. Nah, Pak Hotman Paris Hutapea tidak mau memberitakan firman Tuhan, tetapi Pak Rasman memberitakan firman Tuhan. Jujur, meskipun ya saya tidak terlalu idola sekali ya dengan
Pak Rasman. Tetapi kalau dengan temannya itu, dengan Pak apa itu saudaraku, satu lagi itu ya temannya itu, kemarin kan dia ada membela ya kasus pembubaran doa Rosario itu, dia maju terdepan sampai membela orang-orang Kristen, khususnya saudara kita Katolik ya. Nah, saya berterima kasih kepada Bapak itu kemarin dalam video saya. Nah, Pak Hotman tidak memberitakan firman Tuhan, Pak Rasman memberitakan firman Tuhan, sahabat. Luar biasa, layanilah Tuhan katanya gitu ya. Nah, luar biasa ya, luar biasa. Kita harus melayani Tuhan senantiasa dan tetap bertekun di dalam Tuhan. Oke lah sahabat yang terkasih ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.